Selamat malam. Pilkada serentak 9 Desember 2020 jadi pesta demokrasi pertama yang digelar di tengah pandemi. Persiapan dan pelaksanaan pilkada dihadapi dengan perasaan harap-harap cemas. Kecemasan ini terutama dirasakan oleh para pemilih yang harus datang ke TPS, juga para petugas KPPS. Inilah Rosi, harap-harap cemas di pilkada. Kita pasangan nomor urut 2 kalah dari pasangan nomor urut 1. Saya menyampaikan selamat dan sukses kepada saudara Bapak Ramdan Pomanto bersama dengan Ibu Fatmawati Rusdi. Saya berharap karena janji itu utang, Mas. Apa yang sudah kita janjikan kepada warga Surabaya harus bisa direalisasi. Sesudah ini tentu akan ramai soal ketidakpuasan terhadap hasil. Itu sudah pasti akan terjadi. Pelaksanaan pilkada di masa pandemi akhirnya tuntas dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sebelumnya, rencana pilkada serentak ini menuai protes yang meluas di kalangan masyarakat. Setelah pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember lalu, apa evaluasi pemerintah terhadap jalannya pilkada? Saya sudah bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Selamat malam Pak Tito. Selamat malam Mbak Rosi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Waalaikumsalam Pak Tito, salam sehat untuk Bapak dan kita semua. Ya, sama-sama salam sehat. Banyak yang nanya Pak Tito, kok jarang banget muncul di program-program talk show televisi. Betul, kita sering lihat Bapak ketika raker dengan presiden, rapat, Zoom. Jarang lihat Pak Tito lagi dialog di program televisi. Karenanya saya sungguh mengapresiasi Pak Tito menyempatkan waktu ada di program Rosi Kompas TV. Ya, memang saya lebih banyak fokus untuk bekerja dulu, ya, terutama dengan agenda yang sangat penting masalah pilkada ini dibanding dengan bertalk show. Jadi saya kira bekerja lebih baik daripada berbicara. Meskipun dalam kesempatan-kesempatan tertentu, dalam rapat-rapat, doorstop dan lain-lain tetap kita layani. Demikian Mbak Rosi. Ya, terima kasih ya Pak untuk meluangkan waktu malam hari ini. Pak Tito, judul Rosi malam ini harap-harap cemas pilkada di masa pandemi. Bapak tahu persis, kita semua tahu protes meluas, meminta jangan sampai ada pilkada di masa pandemi. Jadi kalau orang Medan bilang, Pak Tito, ini ngeri-ngeri sedap nih persiapan pilkada kemarin ini. Sekarang kita sudah selesai karena 9 Desember kemarin sudah tuntas semua, bisa dibilang hampir sebagian besar pilkada bisa dilaksanakan. Menurut Pak Tito, kita masih ngeri-ngeri atau sudah sedap? Ya memang karena Mbak Rosi, ini adalah pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia semenjak kita merdeka tahun 1945 melaksanakan suatu election di tengah situasi bencana non alam pandemi COVID-19 yang merupakan masalah global. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri meskipun kita sudah pernah menunda baik tunda tahapan dari Maret ke Juni maupun pemungutan suara yang menurut undang-undang itu undang-undang tahun 2015-2016 itu harus dilaksanakan di bulan September tahun 2020, tapi kemudian ditunda ke 9 Desember tahun 2020. Memang ada beberapa faktor di samping kita melihat bahwa saat itu kita tidak tahu kapan pandemi akan selesai. 2021 pun diperkirakan saat itu belum selesai dari berbagai otoritas dunia maupun nasional, sehingga akan terjadi kekosongan pemerintahan, sehingga
jika ada pemerintahan yang definitif itu akan memberikan legitimasi yang kuat dengan kewenangan penuh bagi para kepala daerah Yang untuk terpilih, dapat ya. menyelesaikan permasalahan masing-masing. Di samping juga praktek-praktek negara lain juga banyak juga yang melaksanakan pilkada, di antaranya Korea Selatan yang kita menjadikan model di antaranya. Mereka melaksanakan di tengah puncak pandemi pada saat bulan April. Mereka negara kedua yang terdampak setelah Tiongkok, dan mereka melaksanakannya dengan cukup sukses. Kita banyak belajar juga dari praktek di Korea Selatan melaksanakan pilkada. Jadi memang karena ini pengalaman pertama dalam sejarah bangsa kita, dan kita mencetak sejarah sebetulnya bangsa kita, bangsa yang resilient, bangsa yang kuat, ya. Sehingga karena pengalaman pertama tentu banyak tantangannya. Jadi kalau ada harap-harap cemas, ya awalnya ya, tapi kita berusaha bekerja dengan semaksimal mungkin bersama dengan semua stakeholder. Ya. Jadi saya kira ini bukan pekerjaan satu pihak, ya. Ini pekerjaan banyak sekali pihak, KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, BIN, Kejaksaan Agung, Kemenkominfo, Satgas Covid, kemudian Kemenkes, Menteri Keuangan yang memberikan anggaran, dukungan dari Bapak Presiden Jokowi, kemudian juga DPR, Komisi 2, Pemda dengan Forkompindanya, Parpol yang memberikan arahan-arahan Kepada para kandidatnya, kemudian paslon juga yang membuat deklarasi kepatuhan protokol, media yang baik yang kritik, apapun juga, ormas, tokoh masyarakat, LSM pengamat pilkada, dan tentunya partisipasi seluruh masyarakat, terutama yang menggunakan hak pilih. Ya. Jadi memang karena banyak sekali stakeholder yang perlu dikoordinasikan, maka ini pekerjaan tidak mudah. Ya. Kecuali kalau pekerjaan dilaksanakan satu stakeholder, jauh lebih mudah koordinasinya. Ya, Pak Tito, kalau misalnya kemarin kan ketika persiapan pelaksanaan pilkada, ketika pilkada ini sudah diketuk, banyak sekali yang mencemaskan ini akan jadi klaster baru, klaster pilkada, begitu. Apakah dengan kemarin kita saksikan betul masih ada TPS-TPS yang tidak secara ketat melaksanakan protokol kesehatan, tapi apakah Pak Tito sendiri merasa harusnya atau bagaimana menjawab kecemasan tentang klaster pilkada? Apa evaluasi Pak Tito? Ya, dari awal memang target kita adalah pilkada ini harus aman dan lancar. Amannya dari dua, kalau tanpa pandemi maka amannya itu dari gangguan konvensional. Ya, seperti kekerasan, konflik, kemudian money politics, dan lain-lain. Tapi khusus pandemi COVID-19 ini, karena 270 daerah yang kepala daerahnya akan melaksanakan pilkada, dan karena ada 9 gubernur, otomatis seluruh provinsi kabupaten di provinsi tersebut akan terlibat. Totalnya adalah 309 kabupaten kota. Ini berarti lebih dari separuh jumlah kabupaten kota se-Indonesia. Oleh karena itu, yang 514 ya. Oleh karena itu persiapan kita memang betul-betul harus matang betul. Maka rapat dilakukan sangat sering, berulang-ulang, monitoring dan lain-lain, termasuk pembuatan peraturan KPU tentang protokol kesehatan, melibatkan Satgas Covid, Pak Doni, melibatkan Menteri Kesehatan, Pak Terawan, dan lain-lain untuk menyiapkan sambil belajar dari negara lain. Duta Besar Korea Selatan kita undang khusus untuk menjelaskan dengan timnya, dan kemudian dari situ protokol-protokol ini disosialisasikan dan dikoordinasikan ke semua jajaran yang ada, stakeholder yang ada. Nah, sehingga simulasi dilakukan juga oleh KPU dengan sangat baik, dan ini saya kira kita melihat hasilnya sementara dari jajaran Polri. Bapak Kapolri sendiri sudah melampaikan rilisnya, tidak ada gangguan konvensional yang signifikan sampai hari ini. Kemudian kedua, dari segi aman COVID-19, terlepas nanti kita lihat bagaimana grafiknya nanti tren, tapi Kasatgas Covid, Bapak Legend Doni Monardo sudah menyampaikan bahwa saya sendiri mengikuti live streamingnya dengan data-data pendukung yang
yang cukup kredibel itu kepatuhan bervariasi antara 89 sampai 96%. Artinya kepatuhan protokol itu yang terendah adalah 89%, yang tertinggi 96%. Itu bagus dong berarti ya Pak? Ya, kalau ada yang 4%, 5% yang nggak ngikuti protokol mungkin karena masalah medannya. Daerah-daerah yang sulit. Kita negara besar, negara populasi nomor 4 terbesar di dunia, 100 juta lebih potensi pemilih, kemudian 3 time zone. Bayangkan negara kita ini sebetulnya dari ujung timur, ujung barat sama dengan dari Amerika dari San Francisco sampai dengan ke New York ya. Ya, ini tapi medan kita jauh lebih berat karena ada gunung, ada lembah, ada pantai, ada pulau, pemilihnya tersebar tidak hanya di kota-kota. Nah, ini menimbulkan ada problema tersendiri termasuk distribusi alat pelindung protokol, mungkin ada yang terlambat karena pesawat dan lain-lain. Sehingga tingkat kepatuhannya tidak mencapai 100%. Tapi saya kira 89 sampai 96% mudah-mudahan tidak menimbulkan klaster yang baru. Pak Tito ingin mengatakan bahwa jangan kita terburu-buru untuk mengatakan mereka abai atau mereka tidak mentaati protokol. Kita lihat konteksnya, medan yang harus mereka lalui, sehingga bukan berarti mereka nggak pakai APD itu bukan karena mereka abai, tapi juga belum tentu ketersediaannya ada, medan yang berat. Jadi melihat konteks geografisnya Pak Tito. Pak Tito, dengan partisipasi publik, kesiapan logistik, kesehatan KPPS, kedisiplinan pada protokol, dari 1 sampai 10 angka sempurna, Pak Menteri Dalam Negeri memberikan angka berapa untuk pelaksanaan pilkada kemarin? Jangan dijawab kalau dulu. Berdasarkan data dari Polri tentang gangguan konvensional dan kemudian data dari Satgas Covid, dua-duanya adalah otoritas resmi yang memiliki data-data pendukung yang sekali lagi cukup reliable. Saya kira kalau saya memberikan skor ya mungkin 8 atau 9 kira-kira demikian. Wow, itu bagus banget loh. Kita juga melihat Mbak Rosi dari tren di masa kampanye. Tren di masa kampanye selalu kita koordinasi mingguan. Ada monitor harian selama 71 hari. Itu melibatkan KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, TNI. Kita sharing semua Satgas Covid. Ternyata kita melihat justru di daerah-daerah merah, di daerah-daerah pilkada yang tadinya merah, itu malah berkurang merahnya, tapi berubah menjadi oranye. Gitu. Ya, itu dikatakan juga oleh Menko Polhukam dan Prof Wiku, bahwa ternyata mereka yang akan pilkada jauh lebih, mungkin karena mereka paranoid ya Pak ya, jadi mereka lebih disiplin dibandingkan dengan mereka yang lagi liburan atau musim liburan waktu itu. Karena setting kita untuk merubah mindset itu yang paling utama sekali, fondasi yang paling utama sekali merubah mindset tentang pilkada dan protokol kesehatan. Jadi selama ini mindset sebelumnya bahwa protokol COVID hanya mengawal agenda administrasi pemerintahan, agenda politik pilkada. Jadi seolah ini hanya mengawal saja supaya tidak terjadi penularan. Kalau saya tidak, saat itu sudah menjelaskan kepada teman-teman, semua stakeholder, kita balik pilkada ini menjadi momentum untuk agar daerah-daerah itu bergerak untuk menyelesaikan dan menekan angka COVID-19. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem desentralisasi. Baik. Ya, di mana ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah pun pecah lagi. Tingkat 1, tingkat 2. Yang dua-duanya otonomi. Betul. Ya. Sekarang kalau pemerintah pusat saja bekerja menangani COVID, ibarat mesin kendaraan itu 50% gas baru. Kalau 548 daerah lainnya tenang-tenang saja atau separuh tenang, maka gasnya nggak full untuk menekan COVID. Sehingga kita melihat pilkada menjadi momentum yang sangat penting sekali untuk mendesak, mendorong daerah untuk all out menangani COVID. Itu. Ya, caranya adalah satu, menjadikan tema sentral pilkada itu adalah bagaimana peran kepala daerah menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Karena kalau mereka nanti terpilih yang saat ini,
dilantik bulan Februari, ada yang dilantik bulan Juni. Real masalah yang dihadapi mereka adalah ini, pandemi COVID dan dampak sosial ekonomi. Jadi jangan dulu terlalu banyak mimpi berbicara masalah yang normatif, yang real saja itu. Bagaimana mengatasi pandemi? Ya, kita memasukkan secara taktis, kita memasukkan alat peraganya. Alat peraganya adalah yang utama adalah alat pelindung COVID, yaitu masker. Masker dengan gambar pasangan calon. Itu lebih efektif daripada baliho. Karena kalau baliho itu stasioner, hanya dilihat orang tertentu. Kalau masker itu ada gambar pasangan calon, nomornya, pesannya. 50.000 itu dibagikan, 50.000 orang bergerak ke masuk gang, masuk rumah, masuk pasar. Jadi mereka menjadi promotor, promosi, sekaligus juga COVID-nya itu bisa tertahan karena penggunaan masker, pembagian sabun, hand sanitizer, tempat cuci tangan di ruang publik yang makin banyak karena momentumnya pilkada. Betul. Dan sekali lagi temanya pilkada. Kita melihat kasus di Amerika Serikat, ya, berbagai analisis menyampaikan salah satu kekalahan daripada Presiden Trump adalah dianggap kurang efektif dalam menangani COVID. Di beberapa negara juga demikian. Maka kita melihat bahwa kalau kita bisa membawa tema penanganan COVID oleh kepala daerah, maka mereka harus belajar. Setelah belajar mereka bagaimana menangani COVID, yang kedua mereka juga harus memberikan contoh, memberikan langkah-langkah penanganan COVID. Pada saat debatnya tentang COVID dan dampak sosial ekonominya, membuat mereka berpikir. Dari berpikir mereka harus bertindak. Nah itulah yang bedanya dengan di daerah pilkada, yang non pilkada. Kalau non pilkada mungkin slow saja ini normatif menangani COVID. Jadi tidak terjadi kecepatan. Ya, jadi ada desain khusus yang memang ingin memaksa baik para kandidat dan pemilihnya untuk disiplin pada protokol kesehatan. Ketika karena ketika Menteri Dalam Negeri memberikan nilai 8-9 itu rasanya istimewa sekali. Pak Tito, kita akan jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi.